Pak Pak Ya, Pak Bambang, sudah ya, bisa kita gimana? mulai Pak Bambang? Ya, Ya, sebentar Pak apa Bambang. tadi? Mbak Farah, gimana Mbak Farah? Ya, Mbak Farah, Farah. Iya Pak, kita tunggu sebentar lagi ya Pak. Kayaknya masih masih pada mau masuk kayak ya Pak. Oke, oke. Kasih aba-aba ya, biar dimulai Pak Bambang ya sebentar. Baik Pak, Sebentar, mungkin 2 menit, 5 menit Farah. 5 menit boleh Pak? Oke, 5 menit. Ya, izin Pak Bambang 5 menit lagi ya Pak Bambang, biar kita tambah orang dulu. Lebih banyak ini nunggu teman-teman yang lain. ya, ya tunggu dulu. Oke. Ya, gimana Mbak Farah? Sudah bisa kita mulai? Oh, tunggu sebentar ya Pak. Nanti bentar lagi biar langsung dimulai ya Pak. Ya. Recording in progress. Baik Pak, kayak eh, kayak sudah bisa kita mulai. Ya, terima kasih Mbak Farah, Min. Kita mulai ya, hitungan 3, 2, 1 kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada Zoom meeting APEKNAS pada hari ini, hari Jumat 10 Mei. Ah, hari ini adalah hari libur bersama bagi PNS, para PNS ASN. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Bambang Tri Sukmono. Terima kasih Pak Bambang Ya, untuk kesediaannya menjadi narasumber pada FGD hari ini. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu
yang hadir di Zoom, baik yang saat ini eh, sedang melakukan aktivitas lainnya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kami mohon kita membuka kamera dulu terlebih dahulu, biar admin melakukan pemotretan foto. Silakan Bapak Ibu dibuka kamera terlebih dahulu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita melakukan pemotoan terlebih dahulu. Pak Aprizal mungkin boleh buka, Pak Aprizal. Ya, kita bisa buka kamera dulu untuk melakukan pemotoan. Ada Bu Wiwi, mohon dibuka kameranya. Ya, silakan Mbak Farah dilakukan pemotoan. Baik Pak, saya hitung ya. 1, boleh Pak. 1, 2, 3. Tunggu ya Pak. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ya, langsung kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Pak, boleh kita foto dulu dengan yang ada background ya Pak? Ya, ya. mau foto background. Silakan. Yang ada backgroundnya. Ya. Baik. Sudah bisa kita mulai. Ya, Pak Bambang, silakan. Mbak semua ya, beserta apa, Mbak Farah. Silakan Pak Bambang. Ya. Admin mohon di mute semua ya, peserta, biar langsung Pak Bambang mulai. Silakan Pak Bambang. Bisa kita mulai? Bisa Pak Bambang. Ya, ya, baik. Ya. Terima kasih. Suara saya terdengar ya. Terdengar Bapak? Terdengar Pak. Ya, Terdengar. ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Apeknas yang telah menugaskan saya untuk mengisi ya webinar pada ini. Akan saya sampaikan sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan saya tentang pembangunan infrastruktur dari kebencanaan ya, dan harapan saya bisa menambah wawasan dari para teman-teman peserta dan juga bermanfaat bagi tugas-tugas pembangunan infrastruktur yang akan disampaikan terutama di bidang PU-an ya. Baik, akan saya share dulu paparan saya. Ya, kelihatan ya.
Nah, Ya, kelihatan Pak. kelihatan ya? Ya, baik. Saya perbesar. Saya perbesar dulu. Jadi, saya akan memberikan paparan tentang perencanaan kontingensi dan mitigasi bencana dalam pembangunan bendungan, dalam pembangunan infrastruktur ya, dan juga pembangunan infrastruktur ya, khususnya di Bapak, KPU-an ya. Bapak izin. Ini paparan saya dan sebagai pengantar yaitu apa latar belakangnya perlunya ini dipahami ya. Latar belakangnya ya bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu ya mengamanatkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Ini ada di pasal 52 dan 59 ayat 1. Di pasal 60 mengatur kegagalan bangunan. Apabila terjadi kesalahan konstruksi atau pemeliharaan yang kurang optimal dan sebagainya. Ini undang-undang jasa konstruksi. Ya. Nah, di lain pihak, ya pembangunan infrastruktur, terutama yang skala besar, menggunakan alat berat dan lahan yang luas. Selain itu juga Indonesia memiliki termasuk dalam wilayah potensi bencana, ya, gitu ya. Bencana ya, sehingga berdampak besar pada lingkungan dan kemungkinan agak kegagalan teknologi. Kita pengalaman waduk Sempor ya, Jawa Tengah itu jebol ya. Juga Indonesia rawan bencana khususnya gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan bencana ekologis dan hidrometeorologis ya, seperti banjir, longsor yang sangat besar pengaruhnya pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur wajib menyiapkan rencana kontingensi dan mitigasi bencana. Ya, ini perlu diketahui oleh para ahli konstruksi. Ya, sehingga diterapkan nanti dalam perencanaan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Ini adalah latar belakangnya. Dan Indonesia ini wilayah rawan bencana, ya, wilayah potensi bencana. Ini ya, kita diapit oleh lempeng ini Eurasia di utara, lempeng Pasifik dan Indo-Australia ini di sebelah timur, ya, ya timur dan Ring of Fire, cincin api, dilalui oleh cincin api. Ini adalah penggunaan Mediterranean, Sirkum Pasifik dan beberapa lempeng-lempeng lokal ya, lempeng Grabnya Mbak sampai sini. Iya jauh tapi kalau ke Prima. Pak, maaf kayaknya di mute, Pak. Nggak kedengaran suaranya Bapak. Pak Bambang, Pak Bambang itu suara Pak Bambang, Pak Bambang. Mungkin Aris dulu
buka mute-nya. Oke. Iya, Ya, udah terdengar ya? Ah, Ya, ah. ya, ya. Besok juga mau ada yang besok pagi-pagi sudah nggak ada. Melawang pemama. Nah, enggak mau bilang bawa. Bawa Eka, tolong dimonitor Eka, dimutkan Eka sebagian. Hanya Pak Bambang yang Ya, tidak mute. ya, ya. Jadi Undang-Undang Sumber Daya Air sudah mengamanatkan bahwa sumber daya air dikelola secara terpadu dan berkelanjutan, ya, dan berwawasan lingkungan. Nah, diamanatkan juga bahwa pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan dan mengutamakan keselamatan dan keamanan. Ini Undang-Undang Sumber Daya Air. Nah, Undang-Undang Bangunan Gedung disebutkan tentang persyaratan keselamatan dan memperhatikan perilaku alam. Ini dalam pasal 17 dan 18. Ya. Undang-Undang nomor 12 tentang jalan juga mengamanatkan bahwa pembangunan jalan wajib memperhatikan aspek keselamatan dan yang berkelanjutan. Juga Undang-Undang Perumahan dan Permukiman. Jadi ini dasar-dasar hukumnya. Saya akan menyampaikan paradigma penanggulangan bencana. Ya, prinsip-prinsip penanggulangan bencana dulu sebagai pengantar. Ya. Bagaimana pembangunan infrastruktur yang berwawasan aman bencana. Ya. Prinsip manajemen bencana ya, adalah 3. 1, melalui satu siklus. 2, living harmony with disaster, ya, bersahabat dengan bencana, dan paradigmanya tentang kesiapan mitigasi. Ini adalah siklusnya. Dari terjadi bencana, maka akan adakan tanggap darurat. Setelah tanggap darurat ada periode pemulihan. Setelah pemulihan ada pencegahan, mode pencegahan, kemudian kesiapsiagaan. Di mana kesiapsiagaan ini memperhatikan apabila terjadi bencana. Ini adalah siklus manajemen bencana. Nah, ini adalah paradigma pendekatan bencana. Pendekatan paradigma bencana ini ada 5, tapi yang terkait erat dengan infrastruktur adalah yang 1. Tidak pada respon atau tanggap darurat, tetapi pada kesiapsiagaan dan mitigasi, bukan pada tanggap darurat. Jadi memang tanggap darurat ini isunya lebih seksi ya daripada kesiapsiagaan. Ya. Kalau terjadi bencana, nanti masuk TV memberikan bantuan sumbangan, apalagi mau pilkada, ya, kan itu akan menarik good news. Tapi kalau kesiapsiagaan, bangun-bangun tanggul, bangun-bangun terasering, ini kurang menarik gitu. Apalagi banyak ekonom kita berpikir akuntansi ya, kalau mengeluarkan uang sekian ini hasilnya apa? Net present value, yang apa hasilnya? Kalau respon, kalau kesiapsiagaan, bangun tanggul, bangun terasering, tapi tidak ada bencana, dianggap uang, menghabis-habiskan uang. Padahal kalau terjadi, kerugiannya akan berlipat-lipat. Nah, ini adalah sesuatu yang mari kita dorong bahwa pembangunan bencana bukan tanggap darurat, bukan ribut-ribut setelah bencana, membangun-bangun, mengasih bantuan dan sebagainya, tetapi bagaimana kesiapsiagaan dan mitigasi. Ini adalah yang perlu kita tekankan, kita sebarluaskan. Dan pendekatan-pendekatan lain ini, paradigma lain ini, sektor, multisektor, sentralistik, desentralistik, dan sebagainya. Konvensional, holistik, peran pemerintah berbasis masyarakat. Tapi yang penting adalah dalam bidang infrastruktur adalah bukan pada tanggap darurat, tetapi kesiapsiagaan dan mitigasi. Nah, ini. Ya, jadi ini paradigma penanggulangan bencana dengan memfokuskan, ya,
pada upaya pengenalan bahaya yang mengancam dan pola perilaku individu masyarakat yang menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Ini paradigma mitigasi bencana. Dan mitigasi bencana adalah meminimalkan dampak terhadap bencana dilakukan secara fisik, struktural atau bangunan, dan mitigasi terhadap pola perilaku yang rentan melalui non-struktural seperti penyuluhan, relokasi pemukiman, peraturan bangunan, penataan ruang, dan lain-lain. Ya. Ya. Nah, kalau terjadi bencana, ya, maka kerusakan kehancuran infrastruktur sangat besar. Ya. Sebagai contoh, gempa Cianjur kemarin ini, itu sekolah yang hancur itu 398 unit, suatu yang jumlah yang luar biasa. Ya. Tempat ibadah di catatan sana ada 144 unit, gedung 16 unit, ya. Fasilitas kesehatan 14 unit. Ya. Pada waktu gempa bumi di Yogyakarta, ya, saya kebetulan ikut menangani, itu 140 meter irigasi dan 198 meter jalan rusak. Ya. 500 lebih titik jalan dan irigasi itu rusak. Jadi itu akibat bencana. Jadi bencana akan membuat kerusakan infrastruktur. Tetapi infrastruktur yang salah atau tidak tepat bisa meninggalkan bencana. Ya. Pengalaman Situ Gintung di tahun 2009 itu 84 orang tewas. Ya. Pada waktu Waduk Sempor di Jawa Tengah jebol, itu 137 orang meninggal. Jadi sangat besar. Jadi sangat besar. Oleh karena itu, filosofi dasar penanggulangan bencana adalah living harmony with disaster. Artinya hidup bersahabat dengan bencana. Harus mengenal ya, bencana itu. Nah, maka paradigmanya pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi potensi bencana. Dan di satu pihak melakukan rencana kedaruratan, ya, contingency plan, siap-siagaan dalam keadaan apabila terjadi darurat, apa yang terjadi. Kalau jebol, wilayah mana yang terdampak. Kalau ada gempa, jalur mana yang terdampak. Ini harus ada perencanaan. Ini bagaimana pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. Ya. Ternyata pembangunan dengan bencana infrastruktur ini ya, dengan bencana sangat berinteraksi. Pembangunan infrastruktur skala besar khususnya ya bendungan, permukiman, jalan tol, jalan layang dan sebagainya ya, itu melakukan perubahan lingkungan dalam skala besar, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, perilaku hewan dan tumbuhan. Berapa masyarakat lokal yang terdampak apabila bangun bendungan yang harus dibebaskan tanahnya. Maka perlu strategi pembangunan infrastruktur yang aman bencana. Sehingga ini aman terhadap bencana. Ini adalah pembangunan infrastruktur dasar. Nah, konsep di dalam bersahabat bencana itu bahwa di dunia ini ada tiga unsur yang saling berhubungan ya. Ini ya. Ada unsur manusia, lingkungan fisik, ya, ada air, batu, angin dan sebagainya serta hewan tumbuhan. Ini adalah berkorelasi. Kalau salah satu dibuat perubahan radikal akan berdampak pada yang lain. Kalau hutan ini ditebang-tebang, banyak digundulkan akan menimbulkan banjir berdampak pada manusia dan hewan. Ya. Kalau manusia berbuat merusak alam, maka hewan-hewan akan masuk ke lingkungan permukiman, jadi saling berhubungan. Ini terutama dalam bendungan besar, permukiman dan jembatan layang. Ini adalah kaitannya jenis bencana yang terkait dengan bendungan. Ya. Dengan bendungan ini tsunami, dengan longsor, banjir, dan dengan kerusuhan sosial. Ya.
Kalau permukiman ini gunung berapi dan sebagainya. Kaitannya erat. Maka perlu ada konsep manajemen penanggulangan bencana. Nah, bagaimana strateginya? Ini strateginya. Untuk bendungan besar, ini dalam membangun harus memperhatikan tata ruang, mengadoptir peta rawan bencana, diidentifikasi kawasan terdampak. Jadi kalau bangun bendungan, apakah lokasi itu rawan gempa, apakah rawan longsor dan sebagainya harus diidentifikasi. Mengacu pada rencana umum tata ruang, ya, budidaya dan non budidaya, ya. Dan juga ada rekayasa topografi dan penghijauan, ya. Rekayasa, mungkin terutama daerah hijau, daerah green belt, ya, sabuk hijau, ya. Dan juga social engineering, di situ akan banyak warga-warga yang terdampak, ya, harus dibebaskan dalam skala besar. Yang biasa petani disuruh jadi bidang pariwisata, ya, tidak siap, ya, harus jadi nelayan, ya. Dan rencana kontingensi. Kalau jebol itu terjadi kerusakan, ya, area pemukiman mana yang terdampak, berapa korban kira-kira, ya. Dan ini penyiapan masyarakat, ya, jangan termarginalisasi, ya. Kalau masyarakat bisa terpinggirkan. Recording in progress. Sudah bisa. Ya, mohon maaf Pak Bambang, ada gangguan teknis. Sudah. Silakan dilanjut Pak Bambang. Belum bisa, share screen-nya belum bisa connect, ya. Ya, admin mohon dikasih apa? Ya. Co-host Pak Bambang, admin. Silakan admin dikasih Ya, co-host ya, Pak Bambang sudah dan bisa, ya. share. Ya, ya. Sudah Pak. Ya. Ya, sudah bisa. Ya, baik. Kita lanjutkan, ya. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, kita lanjutkan. Ya, sampai sini kita. Jadi kalau permukiman ini memperhatikan tata ruang serta lingkungan, apakah dibangun di lingkungan bencana atau tidak, bagaimana keandalan dan kenyamanannya, ya. Ini juga kalau bagaimana menyiapkan masyarakat, ya, karena permukiman membangun permukiman ini bersinggungan dengan masyarakat lokal, ya. Kalau permukiman yang mewah elit, masyarakat lokal itu terpinggirkan, bisa terjadi benturan budaya, ya, benturan budaya antara budaya kapitalis individualis dengan budaya sosialistis, ya, sosialistis yang masyarakat lokal, sehingga komunitas mereka meningkatkan ada benturan-benturan budaya, ya. Pengalaman di Jakarta, di Bekasi itu dengan pembangunan beberapa lingkungan
elit, ya perubahan elit yang tidak mengadoptir masyarakat setempat, itu kriminalitas meningkat, ya itu sehingga diberi akses bahwa kompleks elit pun memberi kesempatan pada pedagang kecil, pedagang kaki lima untuk berusaha sehingga menghilangkan adanya bencana sosial. Jika diidentifikasi potensi gempa, longsor dan sebagainya, gitu ya, itu akan menghasilkan ada desain spesifik ya sesuai dengan kondisi setempat. Rencana kontingensi ini bila terjadi jembatan putus dan sebagainya, mana jembatan daruratnya kayak apa dan sebagainya. Ini adalah strateginya, bisa dibaca secara ya. Nah, kemudian bagaimana paradigma mitigasi bencana dalam pembangunan infrastruktur? Ini paradigma mitigasi bencana. Pertama, harus ada analisa risiko, ya, diidentifikasi ancaman bahaya potensi yang ada, kemudian diidentifikasi kerentanannya, kemudian bagaimana dampaknya kalau terjadi, dan daya lenting. Daya lenting itu bagaimana masyarakat bangkit bila terjadi bencana. Oleh karena itu dimulai dengan analisis tata ruang. Dibuat rencana umum tata ruang yang mengacu pada peta rawan bencana. Dan identifikasi kearifan lokal, bagaimana sifat-sifat masyarakat lokal ini terhadap potensi bencana. Kemudian pemilihan teknis konstruksi aman bencana, seaman gempa bumi, angin, ketersediaan infrastruktur mitigasi dan tata letak, bentuk dan dimensi. Ya. Kemudian dukungan lintas sektor, perencanaan terpadu dari berbagai sektor. Nah, artinya kalau PU bisa membangun sekolah darurat, tetapi gurunya tidak ada. Gurunya harus dari Kementerian Pendidikan Nasional, harus terpadu. Ya, ada sekolah tidak ada guru ya percuma. Dan masyarakat tangguh bencana dan prasarana mitigasi terpadu. Ya, ini kan. Nah, kemudian bagaimana bencana dengan pengelolaan lingkungan? Ini bencana, ya, pengelolaan lingkungan terkait dengan budaya, terkait erat. Ya. Ada dua cara pandang. Cara pandang pertama ini antroposentrisme. Cara pandang kedua harmoni in environment. Antroposentrisme ini adalah cara pandang yang filsafat rasionalisme, menempatkan manusia sebagai titik sentral. Jadi dengan kesombongannya, ya, manusia melalui pengetahuan dan teknologi mengeksploitasi lingkungan skala besar. Ya. Banyak yang dibakar biliton itu, ya, tambang-tambang yang merusak lingkungan, maka akan menghasilkan bencana. Cara pandang ini akan menghasilkan bencana. Nah, cara pandang yang bersahabat dengan bencana adalah harmoni with environment, bersahabat dengan lingkungan. Ini dikembangkan oleh nenek moyang kita, ya. Ini pandangan holistik dikembangkan oleh nenek moyang bangsa kita ribuan tahun lalu. Kekuatan harmoni dalam lindungan Tuhan antara tiga unsur yang berkaitan erat, ya. Unsur manusia, ya, unsur flora fauna dan unsur alam. Ini berhubungan erat, satu saling mempengaruhi. Kalau ini harmonis, maka berarti hidup bersahabat dengan bencana, live harmony with disaster. Ya. Di Bali terkenal dengan Trihita Karana, di Tanah Toraja Talulolona, di Jawa Manunggaling Kawula Gusti. Ya, ini. Di saudara-saudara kita di Bali, ya, itu ada pandangan Trihita Karana, tiga penyebab kebaikan kemakmuran, ya, antara hubungan manusia dengan Tuhan, ya, parahyangan, antara manusia dengan manusia, pawongan, antara manusia dengan alam, palemahan. Ini mendasari konsep subak, air bukan bencana tapi anugerah dari Dewi Danau. Ini pandangan. Sehingga kalau ini harmonis, maka tidak akan terjadi bencana. Saudara-saudara kita di Tanah Toraja mengenal adanya Talulolona, ya, tiga bentuk kehidupan antara manusia, tanaman, hewan, dan tanah, air, dan bebatuan. Sehingga orang Toraja kalau meninggal, jasadnya disimpan di batu, ya, di situ dikasih tanduk kerbau. Ya. Nah, itu simbol dari hubungan harmonis antara manusia ciptaan
ciptaan Allah, ya. Pengakuan eksistensi dari 3 bentuk kehidupan harmonis. Orang Jawa mengenal manunggaling kawula Gusti, ya, itu keharmonisian manusia dengan sang pencipta dan ciptaannya, sehingga menimbulkan pengakuan eksistensi dari 3 kehidupan harmonis. Ini pandangan kita. Nah, kemudian bagaimana saya akan coba menguraikan beberapa bencana ya, yang banyak terkait dengan infrastruktur. Yaitu pertama adalah bencana ekologis hidrometeorologis. Ya. Nah, sebab dan pemicu bencana ekologis hidrologis, banjir, longsor, likuifaksi ini karena ada perubahan keseimbangan alam secara cepat. Ada faktor pendukung dan faktor pemicu. Faktor pendukungnya adalah yang mempengaruhi kondisi, misalnya material, kemiringan lereng, daya resap air dan sebagainya. Penyebabnya bisa bergeraknya material, ya. Jadi ada faktor pemicu. Faktor pemicunya adalah ini. Bisa erosi, bisa hujan, ya. Bisa gempa bumi, gunung berapi, getaran atau berat berlebih. Ini bisa penyebab pemicu dari terjadi longsor. Nah, ini tanah longsor. Bagaimana penyebab tanah longsor? Ya. Jadi longsor disebabkan ada gangguan kestabilan lereng, di mana longsor ini T ini adalah gaya penahan gerakan itu lebih kecil daripada gaya penggerak. Kurang dari 1 akan terjadi longsor. Nah, ini ada gangguan alami manusia, bisa meningkatnya sudut lereng, bisa meningkatnya kandungan air hujan, bisa hilangnya pohon-pohon tumbuhan, bisa proses pembuatan pipa bawah tanah atau getaran, misalnya ada gempa, ada letusan mesin, ada bangunan rembesan irigasi dan sebagainya. Ya. Ya. Ini adalah faktor-faktornya. Lalu karakteristik kawasan longsor dan penyebabnya. Ini, ya. Kawasan perbuatan keperbukitan dan lereng ini yang tingkat curah hujannya tinggi dan rawan gempa dengan kemiringan lebih 20%. Ya. Ini biasanya kawasan subur dan banyak bangunan dan budaya. Lereng-lereng dan kelokan sungai. Di daerah lereng peralihan, landai curam dan daerah patah, sehingga dikategorikan menjadi 3 tipe. Tipe A adalah tipe lereng bukit, tipe B tipe kaki bukit, dan tipe C adalah tebing dan lembah sungai. Maka faktor-faktor alam, kondisi, gerakan, interaksi dan manusia, ini faktor-faktornya. Nah, ini adalah bagaimana pengurangan resikonya. Ini harus mengendalikan, mengenal tanda-tanda dan gejala lereng yang akan bergerak. Ya. Ada retak-retak, airnya sudah keruh, ya. Pintu jendela sulit dibuka, dan ada peringatan dini. Itu ada alat peringatan dini yang dikembangkan oleh UGM ini, ya. Dan ada pemetaan zona rawan gerakan tanah, penyiapan jalur, disiapkan jalur evakuasi, disiapkan garis sempadan lereng, dari dekat lereng tidak boleh untuk bangun rumah, ya. Pembuatan rambu-rambu dan pemasangan. Mencegahannya adalah pengaturan drainase lereng, rekayasa vegetasi di tanaman yang mengikat tanah, ya. Kelandian lereng, ya, jangan lebih dari 20% tadi, menghindari gangguan lereng dan prasarana lingkungan. Dan juga ini ada alatnya. Ini alat yang bisa bunyi. Kalau mau ada longsor, ini bisa terdengar suaranya berbunyi. Ini ada alat yang dikembangkan oleh UGM. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang bagaimana prasarana mitigasinya? Ya, satu, ya, dengan rekayasa vegetasi, ya, menanam pohon yang berakar dalam, bisa lamtoro, pete, sono keling pada tebing-tebing. Pada kaki bisa pohon mahoni, ya. Dan tidak mencetak sawah dan kolam pada lereng. Ini kolam-kolam pada lereng ini berbahaya. Ya. Yang kedua,
rekayasa stabilisasi lereng. Teras ring membuat sengkedan ini, jadi harus dibuat teras ring atau sengkedan, tidak bisa langsung ada, dan tidak memotong tebing menjadi tegak. Ini motong tebing yang tegak, ini tidak diperkenankan. Nah, bagaimana pengaturan tata ruangnya? Ini ya. Menyiapkan peta rawan longsor, menghindari permukiman di tepi lereng terjal, ya ini kalau kan di tepi lereng terjal, dan tidak mendirikan bangunan di bawah tebing terjal. Ini lereng-lereng, bangun yang lereng-lereng ini yang tidak diperkenankan. Tidak mendirikan rumah di tepi sungai, di rawan erosi. Ini sungainya, rumah ini rawan erosi. Ya. Bagaimana kalau banjir? Ya. Kalau banjir ini pencegahannya ini pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan, pengelolaan das bagian hulu, peningkatan kewaspadaan peringatan dini, ya, pembuatan bangunan penahan tanggul atau sungai, pembuatan rumah bangunan akrab banjir. Nenek moyang kita menggunakan panggung, rumah panggung. Pelatihan cara-cara penyelamatan dan evakuasi, penyiapan sarana penyelamat, perahu, karet, dan lain-lain, penampungan air hujan skala besar, ya, bisa situ atau waduk, ya, dan penyebaran distribusi air. Ya. Dan jangan lupa perbaikan das, perbaikan daerah aliran sungai. Ya. Untuk kawasan hulu ini disiapkan sebagai daerah resapan, memperbesar daerah simpan air, reboisasi, ya, penghutanan kembali. Untuk kawasan hilir ini pengurukan dasar sungai, memperbesar daya tampung air. Pembangunan tanggul sungai akan mencegah penggurusan akibat air sungai. Ya. Bisa diberi blok beton kaki 6 atau kaki 8 yang dapat mengunci bila ditumpuk-tumpuk. Pengendalian sampah, ya, dan pengendalian perumahan pemukiman di tepi sungai. Ya. Ada VAR, faktor area rasio, yaitu perbandingan antara luas rumah dan luas lahan. Ya. Ini adalah ini informasi gambaran sedikit tentang perbaikan das. Jadi pengaturan tata ruang, peran masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan infrastruktur restorasi. Ya. Ini ilustrasi, ya. Ini ada bangunan dari bambu. Ini bagaimana perbaikan das, ya. Bagaimana perbaikan daerah aliran sungai. Ada air kopling, ada mosa organik, setiap rumput gajah, dan lain-lain. Kemudian bagaimana masalah angin topan. Angin topan ini identifikasi daerah rawan angin dulu, apakah dibangun di daerah rawan angin, memilih lokasi yang terlindung dari topan, ya, membuat struktur bangunan yang tahan angin. Kemudian penetapan standar bangunan yang memperhitungkan beban akibat topan. Dan menyiapkan bangunan yang luas untuk dapat menampung sementara bagi orang maupun barang selama serangan air topan. Ya. Nah, ini adalah bencana hidrometeorologis. Ada satu bencana yang juga besar pengaruhnya pada infrastruktur, yaitu bencana geologis, ya, gempa bumi. Ya. Ini bencana geologis, ya, bisa tsunami, gempa bumi, likuifaksi, atau erupsi gunung berapi. Ya. Ini ilustrasi gempa di Jogja, ya. Gempa di Jogja di mana rumah-rumahnya berdempetan, ya, sehingga korban menjadi luar biasa. Bukan dia bisa lari, tapi terkena runtuhan rumah tetangganya. Ini yang banyak terjadi. Jadi, bagaimana pengurangan risiko gempa bumi? Ya, ini. Ya. Jadi pertama adalah mengadopsi peta rawan gempa. Yaitu apa? Melalui bagai itu analisa geomorfologis, apa ada garis patahan, ya, apa melalui data-data empiris, ya, pengalaman gempa yang lalu. Kalau di Palu kemarin di Donggala ada jalur patahan Palu Koro namanya. Kalau di Jogja itu garis antara Prambanan dan Bantel, yaitu sentuhan atau pinggiran hubungan antara pegunungan Menoreh dan pegunungan Seribu, di mana batuannya berbeda sehingga terjadi geseran-geseran. Itu ada mengadoptir peta rawan bencana dan penyiapan cara pelaksana evakuasi dan penyelamatan, dideteksi dan informasi tepat,
penyiapan jalur-jalur evakuasi dan fasilitas kesehatan, fasilitas jaminan hidup. Gitu. Itu harus disiapkan. Bagaimana infrastruktur ini yang penting? Ya, infrastruktur mitigasi gempa itu struktur perumahan permukiman harus berorientasi pada ruang-ruang terbuka, ya, ruang terbuka ya. Jadi tidak boleh dempet-dempetan, harus mengorientasi pada itu bagaimana struktur perumahan permukiman. Jadi tidak terlalu berdempet-dempet, tapi memberikan ruang terbuka dengan penerapan FAR, floor area ratio, ya, perbandingan antara luas bangunan dengan luas lahan itu harus diperhatikan. Dan faktor kepadatan bangunan, lebih-lebih kalau rumah susun, ya itu jarak antar bangunan harus ada aturannya, serta penyediaan ruang-ruang terbuka. Ini kalau infrastruktur. Nah, dan konfigurasi tata letak bangunan, tentuan jarak antar bangunan harus diatur, dan dimensi jalan lingkungan cukup lebar, lurus-lurus, mudah untuk evakuasi. Dan penggunaan konstruksi tahan gempa. Kita harus menggunakan konsep tahan gempa. Ada konsep reksa ya, itu bisa diadoptir ya. Rumah instan sederhana sehat ini yang dari perumahan permukiman PUPR ini bisa diadoptir ya. Dan penerapan komponen shock absorber. Ini antara bawah gedung dengan fondasi disebut bis isolator. Bergabung di konstruksi tahan gempa. Dan yang ketiga, pola jaringan jalan untuk pelancaran evakuasi. Jalurnya lurus-lurus, lebar, tidak banyak terhalang jembatan, rintangan dan sebagainya. Ini adalah nah ini bisa ini contoh rumah tahan gempa ya, ini struktur tahan gempa. Nanti bisa saya share dengan panitia sudah ya, bisa dibaca nanti bagaimana hubungan antara kolom scroll, bagaimana bentuk rumahnya tidak banyak, cukup pasif ya. Ini apa yang harus diperhatikan, syarat-syarat minimum bangunan tahan gempa ini ada. Ini nanti bisa silakan dibaca. Saya share ke panitia ya. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana perencanaan kontingensi dalam pembangunan infrastruktur ya. Ini gunung berapi sekarang. Gunung berapi ini dengan menguploadir peta rawan gunung berapi. Peta berapi ada beberapa kawasan KRB, kawasan rawan bencana. Ada kawasan rawan bencana 1. Bisa ditanya lagi, Bang. Ya. Pengaturan kalau KRB 1 ini permukiman dan boleh untuk permukiman tapi dengan persyaratan tertentu. Kalau KRB 2 ini boleh hanya untuk perkebunan, perikanan darat dan perikanan darat. Untuk perumahan tidak boleh. Kalau KRB 3 ini sama sekali terlarang, tidak boleh dipakai untuk membangun. Harus memperhatikan itu untuk daerah rawan gunung berapi. Ya. Nah, dan pengaturan konfigurasi tata letak. Ada KRB 1 boleh dibangun rumah permukiman, tapi harus ada garis sempadan sungai. Ya. Karena sungai itu bisa tempat mengalirnya lahar dingin dan ada akses untuk evakuasi. Itu. Nah, bagaimana konstruksi rumah di wilayah rawan erupsi? Atapnya harus cukup dapat menerima beban, ini bukan beban tumpuan abu dan lontaran kerikil. Ini adalah pola jaringan. Ini adakan atap cukup beri beban ini bisa dibaca. Dan selanjutnya prasarana lingkungan permukiman, ada jalan akses menuju ke pengungsian harus lebar, lurus-lurus. Ada drainase dengan pintu-pintu air, pembuatan sabu, ya juga penyiapan tanggul-tanggul sungai dan pohon pelindung. Ini caranya. Nah, sekarang bagaimana perencanaan kontingensi yang dalam pembangunan infrastruktur yang ini biasanya diistilahkan dengan bencana kegagalan teknologi.
ini namanya. Jadi kita punya pengalaman waduk Sempor jebol, Situ Gintung ya jebol, kita punya pengalaman. Ini adalah ilustrasi gambar Situ Gintung Maret 29 ini. Situ Gintung ini berapa yang rumah ya? Itu di sini catatan saya. Ya, catatan saya ini 84 orang tewas, ratusan rumah hancur dan rusak. Ini Situ Gintung di Tangerang. Ya. Nah, pembangunan apa yang dapat menimbulkan risiko bencana? Ini tadi belum waduk Sempor. Nah, waduk Sempor ini juga banyak korban. Ini pembangunan yang dapat menimbulkan bencana adalah industrialisasi yang tepat, urbanisasi yang pesat, industri yang menghasilkan bahan berbahaya, pertambangan tidak terkendali, dan pemukiman yang tidak terkendali. Ini adalah kondisi. Kemudian bagaimana rencana koordinasi dalam pembangunan infrastruktur? Ya. Nah, ini adalah rencana kontingensi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ya lebih-lebih dalam skala besar ini akan membuat perubahan lingkungan fisik yang sangat besar, ya. Akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Yang kedua, pembiasaan lahan dalam skala luas. Maka ada penanganan masyarakat terdampak. Ya. Maka akan direlokasi, ya, paling tidak direlokasi itu tidak mudah dan bisa termarginalisasi, bisa terpinggirkan. Yang tadinya biasa petani disuruh jadi nelayan, disuruh untuk jualan untuk pariwisata, itu saya kira tidak mungkin, akan banyak kesulitan. Dan ada dampak sosial budaya masyarakat lokal, jadi termarginalisasi. Dan ada potensi kerusakan, jebol. Maka perlu ada kontensi plan. Ini waduk Sempor itu jebol. Ya. Maka harus ada upaya mitigasi. Ada potensi bahaya, maka apabila ada faktor pemicu, maka jadi bencana. Maka harus ada upaya mitigasi. Ini adalah bagaimana beberapa teknologi, beberapa kegagalan infrastruktur untuk kegagalan teknologi. Ya. Ini ya. Untuk bendungan dam ini bisa karena kesalahan konstruksi, bisa operasi pembiayaan yang tidak optimal. Ya. Ini bisa. Apa yang terjadi harus dilakukan adalah ada pemeriksaan berkala. Kalau sudah retak-retak itu harus berkala diperiksa. Ini tidak terjadi pada Situ Gintung. Dan identifikasi jalur area terdampak. Apabila jebol, wilayah mana yang terdampak? Berapa rumah yang akan terkena dampak? Dan air akan mengalir kemana? Ini harus diidentifikasi jalur area terdampak. Ya. Kemudian penyiapan saluran kontingensi. Ya. Saluran-saluran darurat apabila terjadi jebol. Kemudian ada peraturan tentang izin mendirikan bangunan, ya, IMB, jalur terdampak. Cara membangun di situ bagaimana harus panggung, harus ada aturan bangun di daerah sekitar waduk dan ada perbaikan darurat. Ini catatan saya. Ini waduk Sempor itu data itu tahun 67 jebol, 137 orang meninggal. Situ Gintung Banten 25 Maret 2009. 80 orang meninggal, ratusan rumah rusak. Ini terjadi. Ini adalah bendungan. Nah, bagaimana kalau jalan jembatan? Ini jalan jembatan ini bisa 3 sebab. Ada kesalahan konstruksi, ada kelebihan muatan, ada operasi pemeliharaan yang tidak optimal. Jadi yang dilakukan adalah satu pemeriksaan berkala, ya. Kemudian penyiapan jalur-jalur jembatan alternatif, jalur jembatan alternatif, ya. Dan pengamanan kondisi sungai. Kalau pondasi-pondasi terkena arus
yang deras itu harus apa yang harus dilakukan. Dan, bisa juga sungai terkena erosi, karena lereng-lereng jembatan terkena erosi, apa yang harus dilakukan dan adakan perbaikan darurat. Ini catatan saya. Ini jembatan Kartanegara ini di Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur runtuh ini pada 26 November 2011. Itu 25 orang meninggal, 13 orang hilang, 2 bus, 2 truk, 4 mobil terjebur ke sungai. Ini harus semoga tidak terjadi lagi ya, tidak terjadi lagi ya. Nah, kalau permukiman, nah, ini kalau permukiman ada benturan budaya dengan masyarakat lokal. Ada masyarakat individualis materialistis dengan sosial tradisional. Ini akan berbenturan sehingga kriminalitas meningkat dan sebagainya. Ya. Dan ada dampak lingkungan, ya, banjir, transportasi menjadi padat, menjadi macet, dan ada air tidak terserap ke tanah sehingga banjir. Nah, yang dilakukan adalah ini akses bagi masyarakat lokal. Ya. Yang saya punya data di Sumarekon Kota Bekasi ya, setelah ada Sumarekon, kriminalitas data di Polres itu meningkat. Sehingga sekarang yang dulu kompleksnya hanya difasilitasi restoran mewah, supermarket mewah, dan sebagainya, sekarang diberi akses untuk masyarakat lokal untuk berjualan di situ, diberi tempat untuk pedagang kaki lima dan sebagainya. Sehingga benturan ini dihindari, benturan. Tidak ada bencana sosial, tidak ada demo-demo, kerusuhan, dan sebagainya. Nah, dan penyiapan sarana prasarana lingkungan yang memadai. Ya. Ada pusat kesehatan dan sebagainya yang memadai. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal. Bagaimana masyarakat lokal bisa berpartisipasi ya, di dalam kompleks perumahan pemukiman. Ini saya punya ini kasus Sumarekon Bekasi, ada peningkatan kriminalitas. Nah, demikian Bapak sekalian, saya kira ini paparan saya ya, waktu sudah banyak yang saya ambil ya. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa tertulis, bisa saya jawab secara tertulis. Mungkin waktunya harus terbatas ya. Silakan ada pertanyaan dan komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke panitia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Ya. banyak untuk ilmunya hari ini. Bapak Ya. Ibu yang belum masih ada mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke panitia melalui nomor handphone 0811 777 8757 atau bila ada yang membutuhkan materi dari Bapak Insinyur Bambang Trisukmono, silakan juga menghubungi administrasi panitia di 0811 777 8757. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat atas kehadiran Zoom ini juga boleh menghubungi nomor panitia di atas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama Apeknas. Saya Insinyur Fandi Iyot sebagai Ketua Umum Apeknas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar ataupun FGD hari ini. Semoga ke depan kita bisa mengikuti Zoom berikutnya dari Apeknas. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh buka kamera untuk foto bersama. Ya. Mbak Eka, Mbak Farah, tolong diambil foto. Izin Bapak nanti jangan lupa untuk isi daftar hadir ya Pak, Ibu. Zoom pencet. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya biar kita bisa ambil foto bersama. Oke.
Saya hitung ya Bapak, Ibu. Satu, tunggu, tunggu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Mbak Farah. Ya, Bapak Oke. Ibu jangan lupa isi daftar hadir ya. Bagi yang mau sertifikat untuk kehadiran webinar hari ini bisa menghubungi panitia di 0811 777 8757. Ya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Terima Pak kasih. Bambang. Ya, terima Sehat-sehat. kasih. Terima kasih Sama-sama. narasumber, Ya, terima kasih ketua. Selamat siang. ya, terima kasih sama-sama, Pak. Kalau ada pertanyaan silahkan tertulis juga bisa. Ya, ke panitia. Ya.